Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Gia Ewanan dengan NIM 452241006 kelas 2C, Program Studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kartu kredit sebagai penuntasan ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan semester genap atau semester 4. Mari kita bahas mulai dari pengertian dan sejarahnya. Secara sederhana, kartu kredit itu adalah alat bayar tanpa uang tunai yang dikeluarkan oleh bank. Bedanya dengan kartu debit ialah saat kita pakai kartu kredit, kita sebenarnya sedang berhutang dulu ke bank untuk membayar belanjaan kita, dan baru pada saat akhir bulan kita akan membayar secara tunai atau dicicil perlahan. Tentunya ada batas pemakaian sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dilihat dari sejarahnya, awalnya sekitar tahun 1914 baru berupa kartu diskon sederhana. Baru pada tahun 1950 muncul kartu kredit sungguhan yang bisa dipakai di berbagai tempat. Kemudian tahun 1958 bank mulai ikut menerbitkan kartu yang sekarang kita kenal sebagai Visa. Semakin kesini sistemnya makin canggih dan sekarang sudah dipakai di seluruh dunia sebagai alat pembayaran yang sangat populer. Selanjutnya mari kita bahas mengenai bagian-bagian penting yang ada pada fisik kartu kredit. Karena setiap bagian punya fungsi khusus, seperti ada nomor kartu yang terdiri dari 16 digit angka unik sebagai tanda pengenal kita di sistem bank, ada nama kita yang dicetak timbul, dan tanggal kapan kartu kredit tidak bisa dipakai lagi atau masa berlakunya habis. Di sini juga tertera logo bank yang mengeluarkan dan jaringan pembayaran, serta Visa atau Mastercard yang menentukan di mana saja kartu ini bisa digunakan. Ada chip dan pita magnetik tempat data kita disimpan secara aman, dan jangan lupa kode keamanan di belakang kartu. Itu sangat penting saat kita belanja di internet. Dan terakhir ada kolom tanda tangan sebagai bukti bahwa kita pemilik sah kartu tersebut. Supaya kartu kredit bisa berfungsi dan dipakai untuk belanja, tentu dibutuhkan peralatan pendukung yang saling terhubung satu sama lain. Alat yang paling sering kita lihat adalah mesin EDC di kasir toko. Alat inilah yang membaca data kartu kita dan mengirim permintaan pembayaran. Sekarang juga ada alat pembayaran kartu yang lebih canggih seperti alat pembayaran kartu tanpa sentuh atau pemindai kode QR. Di balik itu semua ada jaringan pembayaran internasional yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antar bank. Yang paling penting adalah sistem server milik bank yang bekerja di belakang layar untuk mengecek apakah kita masih punya sisa limit, memastikan keamanan, serta mencatat semua pengeluaran kita agar rapi dan aman. Sekarang kita masuk pada bagian inti, yaitu bagaimana mekanisme cara kerja kartu kredit. Saya buatkan bagan alurnya lebih mudah dipahami. Prosesnya dimulai saat kita sebagai pemegang kartu berbelanja dan membayar di toko, dan belanjaan kita dikirim oleh mesin kasir melalui jaringan pembayaran ke bank yang mengeluarkan kartu kita. Di sini bank akan memeriksa apakah kartu ini asli dan apakah masih berlaku, dan apakah masih ada sisa limit kita yang cukup untuk berbelanja barang ini. Kalau semuanya terpenuhi, bank akan menyetujui transaksi itu, dan banklah yang akan membayar uangnya dulu ke penjual. Nah, tugas kita baru datang di akhir bulan saat bank mengirimkan rincian tagihan. Saat itulah kita wajib membayar uang tersebut kembali ke bank sebelum tanggal jatuh tempo. Begitulah siklus kerjanya berjalan tertib dan lebih aman. Ketika masa penagihan tiba dan kita menerima tagihan dari bank, ada 3 metode pembayaran yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi keuangan kita.
Pertama dan yang paling disarankan adalah bayar tunai. Kalau kita bayar semua tagihan sekaligus, bank tidak akan membebankan bunga sepeser pun kepada kita. Ini adalah cara yang paling cerdas untuk memakai kartu kredit. Kedua, yaitu bayar jumlah minimum. Sisanya hanya sekitar 2-5% dari total tagihan. Tapi hati-hati, cara ini memudahkan tapi berisiko karena sisa hutangnya akan dikenakan bunga dan lumayan besar dan terus bertambah kalau tidak segera dilunasi. Ketiga, yaitu bayar secara cicilan. Biasanya ini kita pilih saat berbelanja barang mahal, di mana kita membagi pembayaran selama beberapa bulan. Seringkali bank bekerja sama dengan toko memberikan promo bunga 0%. Jadi ini sangat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan benar. Pembayarannya sendiri sangat mudah, bisa lewat m-banking atau ATM atau transfer. Berikut kita bahas mengenai kerugian dan keuntungan atau sisi positif dan negatif kartu kredit supaya kita bisa bijak dalam menggunakannya. Dari sisi keuntungan, kartu kredit ini sangat memudahkan hidup kita. Kita tidak perlu bawa uang tunai banyak, lebih aman dan bisa jadi penyelamat saat ada keperluan mendadak. Selain itu, banyak keuntungan tambahan seperti ada poin yang bisa ditukar dengan barang, diskon belanja, atau uang kembali. Kita juga jadi lebih mudah mengatur keuangan kita karena ada laporan rinci setiap bulannya. Dan hebatnya, kartu ini bisa dipakai hampir di seluruh dunia. Namun, kita juga harus jeli melihat sisi negatif atau resikonya. Karena pemakaiannya mudah, seringkali kita jadi tidak terasa saat berbelanja dan akhirnya hutang menumpuk dan melebihi kemampuan bayar. Kalau kita telat bayar atau cuman bayar sedikit, bunganya sangat tinggi dan memberatkan. Belum lagi ada biaya-biaya tambahan lainnya seperti biaya tahunan, dan yang tak kalah penting, kita harus berhati-hati menjaga kartu dan data kita agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jenis-jenis kartu kredit itu bermacam-macam, dikelompokkan berdasarkan fungsi dan fasilitas yang ditawarkan. Pertama, kita lihat dari tingkat batas kreditnya. Ada tipe klasik yang paling dasar dengan limit yang tidak terlalu besar, cocok untuk pemakaian biasa. Ada tipe emas dengan limit lebih besar dari fasilitas dan lebih enak, dan ada tipe platinum atau premium. Ini bisa digunakan untuk nasabah berpenghasilan tinggi. Limitnya sangat besar dan fasilitasnya mewah seperti bisa masuk ruang tunggu bandara gratis dan atau layanan pelanggan khusus. Kalau dilihat dari jangkauan pemakaiannya, ada juga yang cuma bisa dipakai dalam negeri saja atau lokal, dan ada yang di internasional yang bisa kita pakai berbelanja atau tarik tunai di luar negeri. Terakhir, kita lihat dari penerbitnya. Ada yang murni dikeluarkan oleh bank saja dan juga hasil kerjasama antar bank dengan toko tertentu. Jadi kalau belanja di toko itu kita dapat keuntungan lebih banyak lagi. Nah, kita sampai di sini di kesimpulannya, yaitu jadi kartu kredit itu adalah alat bantu bayar keuangan yang hebat dan sangat berguna. Berkembangnya sudah panjang dan sistemnya makin canggih. Ia memberikan kita banyak kemudahan, keamanan, dan keuntungan tambahan yang sayang kalau tidak dimanfaatkan. Tapi ingat, kemudahan itu ada risikonya, dan kalau tidak hati-hati, tidak disiplin, atau belanja di luar kemampuan, kartu ini malah bisa menjerumuskan kita ke masalah hutang dan bunga. Sekian penyampaian dari saya mengenai materi kartu kredit. Mohon maaf bila terdapat kekurangan selama saya menyampaikan materi. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.
Mungkin sekian pemaparan materi saya mengenai Bank Indonesia dan jenis kegiatan bank. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila saat pembawaan materi terdapat salah kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati kita semua. Demikianlah penyampaian saya. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.